Assalamualaikum, Ibu Citra. Waalaikumsalam Bu Fauzia. Gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu. Iya. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktunya untuk kita melakukan coaching setelah observasi yang kita lakukan, yang Ibu sudah lakukan tadi. Ya, Ibu Dewi, tadi Ibu sudah melakukan kegiatan pembelajaran ya di kelas 8 dengan pokok bahasan prosedur teks. Nah, setelah Iya. selesai melakukan observasi tadi, gimana nih perasaan Ibu? Waduh, perasaan saya tuh sebenarnya bercampur senang dan agak gugup dikit gitu. Tetapi lega Hmm. setelah saya melakukan kegiatan supervisi tadi. Hmm. Iya, karena di sini pengalaman baru buat saya. Iya, baru Pengalaman ini. baru, kenapa saya bilang pengalaman baru? Karena baru pertama ini saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Oh, iya. Nah, jadi awalnya memang agak sedikit kaku lah, kaku, Heeh. deg-degan, Oh, kemudian apa sih, saya itu takut gitu, merasa takut karena heeh. kan baru pertama kali gitu. Tapi alhamdulillah Ya, tetap wajar bisa Bu. berjalan dengan lancar walaupun perasaan itu bermacam-macam. Gitu, Ya, Bu. alhamdulillah. Ya Bu, benar. Tadi alhamdulillah eh, kegiatan pembelajarannya berjalan lancar dan alhamdulillahnya juga Ibu sudah merasa lega ya Bu, karena eh, semua yang tadi Ibu rasakan sebenarnya hanya perasaan saja, tapi semuanya lancar. Tadi saya sudah lihat bagaimana Ibu dengan anak-anak di dalam kelas. Nah, selama diskusi kita ini, apa nih yang ingin Ibu dapatkan dalam kegiatan coaching kita kali ini? Kalau bagi saya, yang ingin saya dapatkan itu adalah saya ingin menemukan suatu model pembelajaran yang dapat menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan dan memaknai bagi siswa atau lebih menarik lah untuk kedepannya dengan model-model baru gitu kan, termasuk model berdiferensiasi ini kan pertama bagi kami gitu di sekolah gitu kan. Oh, Karena model pembelajaran kami itu kan yang lama, K13, dan baru memulai kurikulum merdeka, maka agak kakulah tadi pas iya, kita iya, yang Ibu rasakan gitu ya. iya. Tapi sudah lancar kok Bu, kalau menurut saya. Dan kalau menurut Ibu nih, apakah kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi sesuai dengan pembelajaran yang sudah Ibu susun? Alhamdulillah menurut saya itu selama ini saya eh, dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan sudah memenuhi semua tujuan pembelajaran yang selama ini saya susun di dalam RPP saya. Begitu. Tapi ya mungkin ada lah di segi sebagian dari penyusunan RPP saya karena berdiferensiasi itu menurut saya baru pertama, mungkin dalam tujuannya itu agak kurang mungkin Bu. Ya, namanya pasti ada hal yang pas, ada yang kurang ya Bu ya, begitu ya. Iya. Nah, tadi pada saat sebelum observasi atau praobservasi kemarin, Ibu cerita nih, katanya Ibu sedikit bermasalah dengan jam ya, jam yang kadang kurang pada saat pembagian kelompok itu sering menggunakan jam pelajaran lain atau bahkan kadang kalau ketemunya jamnya setelah itu istirahat bahkan mengambil jam istirahatnya anak-anak karena diskusi kelompoknya belum selesai. Atau kalau misalkan lagi pelajarannya ibu setelah itu ada pelajaran yang lain, kadang ngambil jam guru yang lain ya Bu. Itu yang ibu katakan kemarin. Uh,
Jadi gimana nih menurut Ibu solusi yang Ibu rencanakan dan apa yang mau Ibu lakukan? Dan nanti seperti apa? Iya, setelah saya ini rasa menerapkan selama ini, setelah saya menerapkan selama ini, tindakan yang saya dapat kemarin dengan membatasi setiap kelompok dalam berdiskusi dan bertanya, alhamdulillah ketika kegiatan observasi tadi telah berjalan sesuai dengan waktu yang tersedia, Bu. Ya, Sehingga tidak mengganggu waktu pada mata pelajaran lainnya. Karena sejak sebelum kita melaksanakan itu, saya sudah menyusun rencana dan waktu gitu loh, supaya tidak mengganggu lagi dengan jam pelajaran guru lain gitu. Karena selama ini saya merasa memang mengganggu jam mata pelajaran lain. Sebab kalau kerja kelompok itu kan kadang-kadang anak-anaknya kan kurang aktif, ke sana kemari dan tidak sesuai dengan harapan kita. Maka saya sudah menerapkan sebelum saya melakukan itu, saya sudah menyusun jadwal atau waktu saya, begitu. iya, baik luar biasa sekali ya Bu. Bahwa tadi waktunya, timingnya sudah pas, jadi hasilnya sesuai sama yang Ibu inginkan. Nah, selanjutnya nih mengenai pengembangan yang telah Ibu susun sebelum observasi. Ibu bicara juga tentang kerjasama, diskusi, dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Apakah menurut Ibu eh, udah sesuai belum dengan yang Ibu inginkan? Yang tadi kerjasama, keaktifan siswa, itu tersebut sudah sesuai dengan yang Ibu inginkan tidak? Anak-anak tadi. Nah, itu yang saya rasa belum maksimal ya Bu ya. Karena kemarin yang ingin dikembangkan adalah keaktifan dan kerjasama siswa. Tetapi selama pembelajaran saya perhatikan, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif. Padahal sudah saya bentuk kelompok sesuai dengan minat siswa tersebut. Sehingga saya berpikir salahnya di mana gitu. Kok anak-anak itu belum melaksanakan atau mengembangkan keaktifan gitu. Oh, Begitu. iya, jadi eh, masih ada beberapa anak ya yang belum bisa mengikuti pembelajaran dengan aktif ya Bu. Tapi menurut Eh, saya tadi yang di kelas tadi tidak ada yang salah dengan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Ya, tapi mungkin itu tadi Bu, anak-anak itu masih mungkin kurang bersemangat gitu dalam belajar. Maka semangatnya mereka yang kurang tadi menimbulkan anak tersebut cenderung diam atau tidak aktif. Tapi yang sudah Ibu lakukan menurut saya sudah baik. Tapi kira-kira rencana yang ingin Ibu lakukan untuk memperbaiki hal ini tadi agar siswa itu bisa menjadi aktif sesuai dengan yang Ibu inginkan. Gimana nih rencana Ibu? Nah, untuk rencana saya nantinya di kelas berikutnya, saya akan meninjau ulang kembali kelompok-kelompok tersebut apakah sudah sesuai dengan minat belajarnya masing-masing. Kemudian saya akan mengurangi jumlah siswa dalam kelompok yang semula Eh, 7 eh, mungkin menjadi 4 orang serta menggabung dalam satu kelompok siswa yang kurang aktif dengan siswa yang aktif sehingga dapat mendorong siswa yang kurang aktif menjadi lebih aktif begitu Bu rencana ke depannya. Rencananya begitu ya. Baik. Bagus sekali Bu rencana Ibu ini. Menurut saya sih itu salah satu alternatif ya supaya anak-anak bisa menjadi lebih aktif lagi. Jadi ada saling memotivasi lah mereka nanti. Nah, kira-kira siapa nih yang akan membantu Ibu dalam mewujudkan hal tersebut, dalam menciptakan pembelajaran yang aktif? Ya,
Nanti rencananya saya meminta bantuan dari rekan guru atau rekan sejawat saya, yaitu mungkin Bu Meli, teman saya yang merupakan guru senior dari sekolah kami, dalam memberikan masukan dan menunjukkan pengalaman beliau yang cukup banyak dalam menciptakan pembelajaran yang aktif di dalam kelasnya. Dan saya akan meminta masukan dan kiat-kiat apa yang harus saya lakukan supaya siswa-siswa bisa lebih aktif dan berminat dalam belajar. Karena selama ini kelemahan saya itu kan di bagaimana mencari solusi gitu Ya, untuk keaktifan siswa kita, apalagi dalam iya. berbagi kelompok. Begitu Mm-mm. Bu Fauzia. Mm, benar sekali. Nah, ini gak kerasa nih Bu, diskusi kita udah agak panjang ya. Kira-kira yang ingin Ibu dapatkan dalam kegiatan pembelajaran selanjutnya apa nih Bu? Iya. Yang ingin saya dapatkan untuk kegiatan selanjutnya yaitu saya memiliki rencana dalam menggunakan berbagai macam model-model pembelajaran yang lebih menarik untuk siswa atau murid-murid saya yang disesuaikan dengan minat siswa tersebut ataupun bakat siswa. Sehingga saya harapkan siswa-siswa saya menjadi tertarik dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran saya nantinya, Bu. Begitu, Pak Bu Fauzia. Iya, bagus sekali rencana Ibu. Kira-kira kapan ini akan melaksanakan ide dari rencana Ibu tersebut? Kalau rencana saya sih secepat mungkin, Bu. Insya Hmm, Allah ya. hari Senin depan mungkin saya dapat melaksanakannya di kelas yang sama untuk materi yang berbeda sebelum pelaksanaan ujian semester. Hmm, Begitu, Bu. iya, oke. Ya Bu, memang lebih cepat lebih baik ya Bu. Kenapa harus ditunda-tunda lagi? Sangat baik sekali. Semoga nih apa yang Ibu inginkan, Ibu rencanakan, semuanya berjalan sesuai dengan yang Ibu harapkan. Sehingga harapannya tadi anak-anak bisa lebih aktif lagi dalam mengikuti pembelajaran. Semoga setelah observasi ini Ibu bisa lebih sukses lagi ke depannya. Dan saya berterima kasih sekali atas waktu yang telah Ibu berikan kali ini. Kita sudah berdiskusi cukup panjang. Terima kasih Ibu Citra Dewi. Semoga kita semua sukses terus ya. Iya, sama-sama Bu Fauzia. Ya, Ibu. Dan untuk selanjutnya, Iya, kita mau refleksi ya. iya Bu. Dari refleksi diri, baik dari teaching tadi, saya sudah menjadi pendengar yang lebih dominan mendengarkan berbagai pertanyaan kepada coach. Yang saya tanyakan dari mulai apa yang terjadi menjadi permasalahan dalam pembelajaran, apa yang ingin dicapai, maka apa yang akan bisa dilakukan dan bagaimana supaya itu berhasil, dengan siapa saja hal ini bisa dilakukan. Sampai pada akhirnya Koci dapat memberikan berbagai ide-ide barunya. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, menurut saya menghilangkan sedikit kecanggungan atau rasa kekhawatiran yang mungkin terjadi karena masih memikirkan waktu yang terbatas tadi untuk pembagian kelompok. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang harus dilakukan untuk tetap dalam kondisi hadir sepenuhnya adalah harus sadar sepenuhnya pada apa yang sedang dikerjakan dan dalam situasi sadar menghendaki perhatian yang penuh. Intinya adalah adanya perhatian yang dilakukan secara sadar dengan dilandasi rasa ingin tahu yang tinggi. Refleksi yang keempat, apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Latihan untuk lebih tenang, Bu.
dalam melakukan coaching terhadap coaching, tetapi tetap mengalir dan tetap bisa menggali ide-ide yang baru. Nah, ini umpan balik dari Koci. Menurut Koci dalam coaching tadi, bahwa alur yang saya lakukan sudah baik, tapi masih kurang dalam mengidentifikasi atau menggali ide-ide. Ya, itu saja Ibu Citra Dewi.